Halo everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan kembali ke negara Taiwan, membahas sebuah kisah persahabatan dua foto model muda yang berakhir mengenaskan. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok cerita video ini. Cerita diawali mengenai seorang gadis muda berwajah cantik bernama Naomi Chen Kexiang yang berusia 24 tahun. Naomi lahir dari pasangan suami istri bermarga Chen dan memiliki saudara kembar yang bernama Celine Chen Keji yang biasa dipanggil Celine. Mereka berasal dari keluarga yang sederhana dan hidup bahagia. Ayahnya adalah seorang pekerja keras dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Sejak tumbuh remaja, Naomi dan Celine tumbuh menjadi gadis yang cantik dan dikenal memiliki sifat yang baik hati. Tidak heran, banyak orang yang suka kepada dua kakak beradik ini. Setelah lulus kuliah, Naomi dan Celine tinggal di pusat kota dekat distrik Banqiao, New Taipei City, agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dalam waktu singkat, Naomi kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan toko di sebuah toko perhiasan, sedangkan Celine bekerja di sebuah agen komunikasi. Naomi yang rajin dan ramah sangat disukai oleh para pelanggan yang mendatangi toko tempat dia bekerja. Lambat laun, keberadaan Naomi di toko itu mendapatkan perhatian banyak orang. Sampai-sampai dia pernah diliput oleh kantor berita karena terkenal akan kecantikannya. Naomi bahkan pernah dijuluki sebagai pelayan toko tercantik di Taiwan. Sejak itu, keberuntungan sepertinya berpihak pada dirinya. Beberapa tawaran pemotretan sebagai bintang iklan mulai berdatangan kepadanya. Naomi sangat senang karena selain dia bisa menabung, dia juga dapat membantu ekonomi keluarganya. Setelah jadwal pemotretan semakin banyak, Naomi akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pelayan toko dan fokus mengejar karir di dunia modeling. Singkat cerita, ketika dalam suatu sesi pemotretan, Naomi berkenalan dengan seorang model lain yang bernama Liang Sihui berusia 22 tahun. Sejak itu, hubungan mereka bertambah dekat dan banyak menghabiskan waktu bersama. Walaupun persaingan di dunia modeling cukup ketat, hal tersebut tidak menyurutkan persahabatan mereka. Kedua orang tua Naomi sebenarnya tidak begitu setuju anaknya menjalani pekerjaan sebagai model. Karena Naomi kerap mendapatkan godaan dari lelaki hidung belang saat menjalankan pekerjaannya itu. Naomi bahkan pernah hampir dilecehkan oleh seorang juru foto dalam suatu sesi pemotretan. Sejak kejadian itu, ayah dan ibu Naomi membujuk agar anaknya berhenti menjadi model dan mencari pekerjaan yang lain. Oleh karenanya, Naomi meyakinkan orang tuanya bahwa dia tidak akan pernah pergi sendiri selama sesi pemotretan dan akan selalu ditemani oleh Liang. Liang sendiri saat itu sudah memiliki seorang kekasih yang bernama Cheng Yu berusia 24 tahun. Nama asli Cheng Yu sebenarnya adalah Gao Ting Yu. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Akan tetapi, Cheng Yu sering mengaku sebagai seorang fotografer terkenal dan pernah memenangkan beberapa hadiah bergengsi di dunia fotografi. Di lain kesempatan, dia juga mengaku berasal dari keluarga kaya raya dan memiliki banyak mobil mewah seperti Ferrari, Porsche, Lamborghini, dan Maserati. Untuk mengelabuhi banyak orang, Cheng Yu kerap menghadiri pameran mobil mewah untuk mengambil foto dirinya dengan mobil-mobil mewah dan mengupdate ke akun sosial media miliknya. Selain itu, Cheng Yu mengaku sebagai anak dari pemilik Cartier Group, yaitu sebuah perusahaan yang mendesain dan mendistribusikan perhiasan di kota Paris, Perancis. Tidak heran jika Cheng Yu juga mengaku lulusan dari sebuah universitas terkenal di Perancis. Menurut Cheng Yu, dia tidak pernah naik pesawat terbang komersial karena selalu menggunakan pesawat jet pribadi milik keluarganya.
Cheng Yu juga membual dan mengaku berteman baik dengan aktor Jesse Chen, putra Jackie Chan, artis terkenal Cina Fan Bingbing, dan penyanyi pop Quan Zilong. Cheng Yu juga mengaku tinggal di distrik timur Taipei yang merupakan komplek perumahan elit dan orang super kaya di Taiwan. Agar dapat meyakinkan para wanita dan calon korbannya, Cheng Yu kerap memberikan hadiah jam tangan merek Cartier palsu yang dibelinya secara online dengan harga 300 New Taiwan dollar atau sekitar Rp150.000. Dia mengaku harga jam tangan itu puluhan ribu Taiwan dolar. Cheng Yu juga suka memamerkan bahwa dia memiliki kartu kredit Black Card keluaran American Express. Padahal pemegang kartu Black Card ini biasanya orang super kaya di dunia dan hanya sedikit orang di dunia yang memiliki kartu ini. Sedangkan Cheng Yu membeli kartu palsu itu dari internet. Pada tahun 2016, Cheng Yu pernah berurusan dengan polisi ketika dia dilaporkan oleh orang tua seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun atas dugaan pelecehan seksual. Cheng Yu kemudian ditangkap dan diminta pertanggungjawabannya di kantor polisi. Dia akhirnya berdamai dengan orang tua gadis itu dan membayar 400.000 New Taiwan dollar atau sekitar 200 juta rupiah agar mereka mencabut tuntutannya. Karena kasus ini, dia kemudian mengubah namanya dari Gao Tingyu menjadi Cheng Yu. Singkat cerita, pada akhir bulan Februari 2017, Liang menghubungi Naomi lewat pesan singkat dan menawarkan sebuah pekerjaan pemotretan iklan parfum dengan bayaran 5.000 New Taiwan dollar atau 2,5 juta per jam. Fotografer yang akan melakukan pemotretan kebetulan adalah Cheng Yu. Naomi tentu saja menerima tawaran sahabatnya itu dan dia berjanji untuk bertemu pada tanggal 1 Maret 2017. Pada tanggal yang telah ditentukan, Naomi pergi untuk bertemu Liang dan Cheng Yu, akan tetapi dia tidak pulang ke rumah pada malam itu. Padahal jadwal pemotretan hanya sampai pada sore hari. Ketika Naomi tidak pulang, Celine mulai khawatir dan coba menghubungi nomor ponsel saudara kembarnya itu, akan tetapi tidak pernah diangkat. Celine kemudian mencoba menghubungi Liang lewat sosial media untuk menanyakan keberadaan saudara kembarnya. Celine sangat terkejut karena Liang menjawab ketus bahwa dia tidak mungkin menculik temannya sendiri. Setelah 2 hari tidak ada kabar, Celine kemudian membuat laporan kehilangan ke kantor polisi. Celine juga menekankan kepada pihak kepolisian agar fokus mencari keberadaan Liang dan pacarnya karena mereka seharusnya adalah orang terakhir yang bersama saudara kembarnya. Pihak kepolisian segera memeriksa sinyal telepon Cheng Yu dan Liang pada hari pemotretan. Dari pemeriksaan tersebut, mereka diketahui berada di sebuah gedung shopping mall kosong di Jalan Bade Road, distrik Songsang, kota Taipei. Polisi kemudian segera menuju ke lokasi gedung shopping mall tidak berpenghuni itu. Setibanya di sana, mereka langsung menuju lantai basement dan dengan jelas mereka dapat melihat jejak sepatu dan jejak seperti tubuh manusia yang terseret di lantai. Ketika berjalan menelusuri jejak itu, mereka makin masuk ke dalam lantai basement yang gelap dan pengap. Akhirnya, mereka menemukan sesosok tubuh manusia terbaring di lantai dengan tali yang masih melingkar di lehernya. Jasad tersebut masih berpakaian lengkap, kecuali bagian celana dalamnya saja yang hilang. Setelah mengkonfirmasi penemuan jasad itu pada Celine, jasad itu ternyata adalah saudara kembarnya, Naomi. Hasil otopsi pihak kepolisian melaporkan bahwa Naomi menderita luka lebam di beberapa anggota tubuhnya dan telah dilecehkan secara seksual sebelum meninggal. Polisi segera meningkatkan kasus ini dari kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Fokus perhatian sekarang hanya ada pasangan Liang dan kekasihnya. Polisi kemudian melacak keberadaan sinyal ponsel mereka dan diketahui mereka sedang berada di kota Taichung yang berjarak 184 km dari kota Taipei. Di saat yang bersamaan, pada tanggal 4 Maret 2017, seorang karyawan Hotel Evergreen Laurel
yang terletak di pusat kota Taichung segera mendatangi kantor polisi setempat untuk melaporkan penemuan sebuah ponsel yang terus berdering di dalam tong sampah hotel. Menerima ponsel itu, pihak kepolisian kota Taichung segera menghubungi nomor terakhir yang melakukan panggilan dan mendapatkan informasi bahwa ponsel itu adalah milik Naomi. Dari informasi itu, pihak kepolisian kota Taichung segera berkoordinasi dengan rekan-rekan mereka yang bertugas di kota Taipei. Setelah mengetahui keberadaan Cheng Yu dan Liang yang menginap di hotel bintang 5 itu, tim gabungan kepolisian kota Taipei dan Taichung akhirnya mendatangi dan mengepung hotel itu sejak tanggal 5 Maret 2017. Tidak perlu sampai 1 hari, kedua pasangan ini akhirnya ditangkap polisi di lobi hotel ketika sedang melakukan check out dari hotel itu. Setelah di kantor polisi dan diinterogasi secara terpisah, Cheng Yu langsung mengaku bahwa dia hanya berniat merampok uang dan barang berharga milik Naomi dan tidak bermaksud untuk mengambil nyawanya. Cheng Yu juga tidak mengaku telah melakukan pelecehan pada korban, akan tetapi hasil uji DNA pihak kepolisian mengungkapkan bahwa DNA Cheng Yu ditemukan pada tubuh korban. Cheng Yu melakukan semua ini karena sedang kesulitan keuangan dan semua rencana ini diatur oleh kekasihnya, Liang Sihui. Cheng Yu mengaku hanya mengikuti semua perintah pacarnya itu. Cheng Yu bahkan mengatakan bahwa Liang berada di lokasi kejadian pada saat itu dan membantu memberikan penerangan dari sebuah senter saat dia sedang melakukan aksinya. Setelah menghabisi nyawa korban dengan menggunakan seutas tali, Cheng Yu kemudian mengambil uang cash, kartu kredit, jam tangan, dan ponsel milik korban. Jam tangan milik korban kemudian diberikan kepada Liang sebagai hadiah. Setelah itu, Cheng Yu mengaku mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian dan kosmetik menggunakan kartu kredit milik korban. Setelah selesai berbelanja, sekitar pukul 11:45 malam, Cheng Yu terlihat di rekaman CCTV sedang membeli karcis kereta api cepat ke kota Taichung. Setibanya di Taichung, Cheng Yu dan Liang check-in di sebuah hotel Evergreen Laurel yang terletak di pusat kota. Ketika polisi mewawancarai Liang, dia mengaku tidak mengetahui sama sekali apa yang telah terjadi dengan Naomi dan dia mengaku sedang berada di rumah. Ibu Liang juga memberi kesaksian bahwa anaknya sedang berada di rumah pada hari itu dan tidak pergi kemana-mana hingga sore hari. Kemudian, ketika pihak kepolisian mengkonfrontir bahwa sinyal ponsel miliknya terdeteksi berada di sekitar lokasi kejadian, Liang mengaku tidak tahu menahu dan secara kebetulan ponselnya telah hilang sejak tanggal 20 Februari bulan lalu dan belum membeli ponsel baru hingga saat itu. Pihak polisi yang tidak dapat menemukan sidik jari dan bukti DNA Liang Sihui pada lokasi kejadian akhirnya melepaskan dia dari segala tuduhan dan membebaskannya dari penjara. Dalam persidangan, Cheng Yu mengaku bersalah, akan tetapi dia mengaku bukan merupakan otak yang merencanakan kejahatan itu. Cheng Yu mengaku semua direncanakan oleh kekasihnya. Setelah melewati beberapa kali persidangan, pada tanggal 15 Oktober 2020, pihak pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Cheng Yu terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Banyak orang di internet dan termasuk keluarga korban tidak percaya bahwa Liang tidak mengetahui sama sekali kejadian yang menimpa Naomi. Apakah benar Liang sepolos itu? Jika dia memang orang baik, bagaimana mungkin dia dapat memiliki seorang kekasih penipu dan tidak bermoral seperti Cheng Yu? Lalu, sebuah screenshot permintaan maaf yang dikirimkan oleh Liang kepada saudara kembar Naomi bocor ke publik. Dalam pesan itu, Liang mengucapkan turut berduka cita dan meminta maaf atas segala hal yang telah terjadi. Liang mengaku dia lebih menyayangi sahabatnya dan mengaku membenci pacarnya yang dia sebut sebagai sampah.
Liang juga meminta izin untuk diperbolehkan menghadiri upacara pemakaman sahabatnya agar dapat mengucapkan selamat tinggal kepada Naomi untuk terakhir kali. Pesan itu kemudian dibalas oleh pacar Selin yang menulis sebagai berikut. Nona Liang, tolong jangan ganggu pacar saya lagi. Terlepas ada tidaknya kehadiran Anda di lokasi kejadian, si pelaku adalah kekasih Anda. Tidak ada yang akan percaya bahwa Anda tidak mengetahui sama sekali tentang kejadian ini. Kaulah yang menyakitinya. Kami tidak mengizinkan Anda untuk melihat Naomi untuk terakhir kalinya. Jadi, berhentilah menghubungi kami lagi. Berhati-hatilah saat Anda berada di luar karena Anda tidak tahu seberapa bencinya orang kepada Anda. Para netizen percaya bahwa kejahatan ini memang direncanakan oleh Liang, karena mereka menganggap Liang Sihui mungkin saja iri dengan kecantikan sahabatnya. Akan tetapi, sebagian besar netizen mengatakan bahwa Liang tidak mungkin merencanakan kejahatan tersebut karena memiliki tingkat kecerdasan yang relatif rendah. Terbukti dengan sebuah unggahan foto dirinya di akun sosial media. Dalam unggahan foto itu, Liang menuliskan bahwa pacarnya secara iseng mengambil foto dirinya saat sedang menggosok gigi. Padahal, semua orang dapat melihat sebuah kaca besar di belakangnya yang memperlihatkan bahwa dirinya lah yang sedang selfie mengambil foto itu. Selin dan kedua orang tuanya sangat kehilangan Naomi. Di salah satu postingan Instagramnya, Selin menuliskan permintaan maaf karena tidak dapat melindungi saudara kembarnya. Agar dapat menutup luka yang ditinggalkan karena kepergian Naomi, Selin akhirnya kembali tinggal bersama kedua orang tuanya. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai Naomi Chen. Jika kalian suka dengan cerita yang dibawakan, jangan lupa cari tombol like dan bagikan cerita ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. And see you on the next one.